Akibat pembatasan kendaraan yang melalui jembatan Cisomang, sejumlah jalur alternatif menuju Bandung dan sebaliknya mengalami kepadatan kendaraan. Untuk mengetahui kondisi terkini di jembatan Cisomang, kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal di kilometer 100 Tol Purbalenyi, Jawa Barat. Ya, Haikal, bagaimana kondisi terkini di sana? Arah mana saja yang dialihkan akibat kerusakan jembatan ini? Ya, Andra, kondisi terkini masih dilakukan tahap perbaikan terkait dengan kerusakan jembatan tol Cisomang yang mengalami kerusakan pada pekan lalu akibat curah hujan yang menyebabkan beberapa retakan di pilar. Andra, bisa Anda lihat di belakang saya, ini merupakan penampakan dari jembatan tol Cisomang yang mana ini merupakan jembatan terpanjang di tol Purbalenyi Cipularang. Panjangnya mencapai 230 meter lebih. Jembatan ini pun dilalui sekitar 27.000 kendaraan per harinya sehingga ini membuat jembatan Cisomang menjadi salah satu jembatan teraktif yang melayani mengakses dari Jakarta menuju Bandung ataupun sebaliknya. Curah hujan yang begitu deras menyebabkan terjadinya pelapukan beton sehingga menyebabkan adanya retakan di bagian penyangga. Bila Anda melihat di gambar sekarang ini, pihak pekerja umum saat ini tengah memperbaiki pembatas jalan yang mana menjadi retak pada minggu lalu sehingga ini mengkhawatirkan karena keamanan kendaraan bisa saja menabrak pembatas dan pembatas ini tidak mampu menahan kendaraan sehingga bisa menyebabkan jatuhnya ke jurang. Selain keretakan di pembatas jalan Andra, pilar-pilar di jembatan Cisomang pun mengalami keretakan. Keretakan ini bisa mencapai 0,2 cm hingga 0,4 cm. 4 pilar penyangga utama Cisomang ini mengalami keretakan secara horizontal di setiap pilarnya sehingga bila tidak ditanggulangi secara segera ini dapat menyebabkan jembatan menjadi ambruk. Selain di pilar-pilar yang mengalami keretakan, di bawah bagian penancap pilar pun mengalami kerusakan dikarenakan lapisan tanah di bawah jembatan Cisomang ini sebenarnya cukup labil karena lapisannya cukup lembek sehingga seringkali berubah teksturnya, apalagi saat ini curah hujan cukup tinggi menyebabkan terjadinya erosi yang mana di bawah jembatan Cisomang ini juga mengalir sungai yang sangat deras, jadi menyebabkan perubahan lempengan tanah sehingga terjadi pergeseran pilar-pilar. Inilah yang berusaha diperbaiki oleh pihak pekerja umum dan juga Kementerian Perhubungan. Adapun perbaikan yang saat ini tengah dilakukan adalah injection wrap, yaitu dengan cara menyuntikkan zat kimia di retakan-retakan pilar tersebut sehingga pilar ini bisa bekerja dengan baik kembali, dikokohkan kembali sehingga dapat digunakan kembali untuk menahan beban yang cukup berat melalui jembatan Cisomang. Karena saat ini Andra, hanya kendaraan golongan 1 yang diizinkan untuk melalui jembatan Cisomang. Artinya truk, bus, dan juga kendaraan yang rodanya lebih dari 4 tidak diizinkan melalui jembatan tol Cisomang ini. Sementara arus lalu lintasnya dialihkan. Pada kilometer 84 menuju Bandung dari Jakarta, truk dan bus harus keluar melalui gerbang tol Jatiluhur, lalu menggunakan jalan nasional di Padalarang, baru bisa kembali lagi di kilometer 116 memasuki tol Jatiluhur, tol Padalarang, ke jalan jembatan Cisomang. Sementara dari arah Bandung menuju Jakarta di kilometer 116 truk dan juga bus harus keluar dari gerbang tol Cikamuning menggunakan jalan nasional lalu baru kembali lagi di tol Jatiluhur atau Padalarang. Dan saat ini pun kendaraan masih terus dialihkan dan tidak boleh melalui jembatan tol Cisomang apabila beratnya melebihi kapasitas atau yaitu hanya golongan 1 saja. Golongan 1 ini yaitu sedan, pick up, minibus ini yang boleh diizinkan melalui jembatan tol Cisomang. Selain itu harus melalui pengalihan arus lalu lintas tersebut. Andra. Ya, Haikal, diperkirakan kapan perbaikan jembatan ini akan selesai dikerjakan? Perkiraannya Andra, perbaikan jembatan tol Cisomang ini baru akan selesai 3 bulan kemudian. Ini dikarenakan beberapa faktor Andra. Pertama, dari faktor cuaca sendiri, curah hujan yang terus turun dengan deras setiap harinya menyebabkan lempengan tanah di bawah jembatan tol Cisomang ini cukup terganggu. Erosi tetap terjadi sehingga Kementerian Perhubungan harus melakukan pengeboran kembali untuk menancapkan paku-paku bumi di tiang-tiang pemancang tol Cisomang agar akar-akar tiang pemancang ini kembali kuat. Dan ini membutuhkan waktu yang cukup lama dan harus juga menunggu cuaca yang lebih stabil sehingga tidak terganggu proses pengerjaannya dengan air hujan. Selain itu faktor kedua juga ini tanggal akhir tahun Andra sehingga harus menunggu adanya anggaran baru dari pemerintah dan kita harus menunggu anggaran tahun baru untuk membuat perbaikan jalur tol Cisomang ini bisa lebih terstruktur atau lebih rapih dan tertib secara administratif sehingga memang akan memakan waktu 3 bulan lebih. Tapi dipastikan dalam 3 bulan ini pengalihan arus lalu lintas untuk truk dan bus dipastikan
oleh pihak kepolisian akan tetap aman dan lancar dikarenakan polisian menurunkan sekitar 100 personil lebih untuk mengamankan jalan tol nasional di Padalarang ataupun di Cikamuning yang mana digunakan truk-truk dan bus selama tidak bisa melalui arus lalu lintas di tol Cisomang dipastikan akan tetap lancar. Selain itu juga selama 3 bulan perbaikan, mobil sedan, mobil minibus, dan mobil mini pick-up tetap bisa melalui jembatan Cisomang sehingga dipastikan nantinya akses menuju Jakarta ataupun menuju Bandung dipastikan tetap aman selama 3 bulan ke depan. Yang pasti pengguna industri dan juga pihak-pihak industri bus-bus besar harus tetap menunggu selama 3 bulan ke depan tidak menggunakan jembatan tol Cisomang. Dari Jakarta harus tetap awas terhadap rambu-rambu lalu lintas di kilometer 84 untuk keluar mengalihkan arus, sementara dari Bandung menuju Jakarta harus tetap awas di kilometer 116 agar nantinya bisa menuju gerbang tol Cikamuning untuk keluar menggunakan jalan nasional. Itulah yang bisa kami laporkan, Andra. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ibnu Haikal. Pemirsa, demikian tadi laporan Ibnu Haikal dari kilometer 100 tol Purbalenyi, Jawa Barat.